itu belum kepada substansi atau pokok perkara, tapi baru tentang persyaratan administrasi. Yang akan ditanyakan oleh hakim nanti adalah apakah benar saya memberikan surat kuasa, kepada siapa surat kuasa itu diberikan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan yang diberikan surat kuasa tentu akan ditanya oleh majelis untuk dibawakan ke ruangnya majelis, ke mejanya majelis, antara lain berita acara sumpah, kartu praktek, ya, kartu tanda anggota. Jadi sidang hari ini belum kepada substansi atau memeriksa perkara. Lalu yang kedua bagaimana? Kalau itu pun belum akan dimulai kalau empat pihak belum siap. Siapa? Saya penggugat sudah hadir. Kemudian Pak Jokowi sudah hadir atau belum kuasanya. Kemudian yang ketiga SMA 6. Kemudian yang keempat adalah Universitas Gadjah Mada. Dan Komisi Pemilihan Umum. Jadi pihak-pihak itu pasti akan ditanya lebih dulu. Setelah itu baru nanti berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ditanya mau memilih hakim mediator siapa. Nah ini saya sangat senang saya diwawancara karena sepertinya saya meminta damai. Padahal itu aturan peraturan Mahkamah Agung sidang perdata itu pasti lewat yang namanya mediasi. Mediasi itu mempertemukan para pihak. Jadi itu masih tahap ketiga ya. Tahap pertama ya tadi kelengkapan surat dan apakah para pihaknya itu lengkap atau tidak. Bisa saja kan bermanuver tergugatnya 4 yang datang otomatis kan tidak akan dimulai. Tapi itu ada batasan. Bagaimana batasannya? Ketika sampai sidang ketiga pihaknya tidak lengkap maka gugatan akan ada. Ya. Ini kan salah satu dari yang dilaporkan di Polres sama tanggapannya. Oh, kasusnya tidak ada kaitannya dengan ijazah. Nanti bagus jawab dengan kami tidak ada kaitannya dengan ijazah. Nah ini orangnya ya. Nah kita gentle. Sini. Kasusnya tidak ada kaitannya dengan ijazah dan saya secara profesional karena perkaranya Zainal Mustafa saya anggap bukan perkara besar dan tidak menjadi trouble bagi kami karena tipu UGM ini ada 10 lawyer ya 10 lawyer. Jadi kalau satu kan katanya NU jadi wali songo, angka perfect 9 kan begitu. Nah, siapa tahu malah justru dari 10 jadi 9. Nah, secara teknis penjelasannya apa? Ini saya percayakan pada advokat yang saya tunjuk sebagai koordinator. Lalu biar Andika Dian Prasetyo itu nanti menjawab. Silakan. Jadi kaitannya dengan pelaporan salah satu rekan kami Zainal Mustafa itu kan perkara itu kan sebenarnya sudah lama. Jadi itu tidak mengganggu aktivitas atau gugatan dari tim UGM. Jadi rekan kami Pak Zainal Mustafa ini nantinya juga akan istilahnya ya menyampaikan sikap sendiri, tetapi kami ini tidak terganggu intinya seperti itu karena kami sudah mendampingi beliau sudah mendampingi rekan kami ini memang sudah sejak dulu. Jadi mohon untuk dipahami bahwa itu bukan perkara baru yang tiba-tiba muncul terus mengganggu gugatan dari tim UGM ini terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Itu tidak ada kaitannya dan tim UGM ya tetap solid, maksudnya ya tetap dengan gugatan seperti semula yang tadi disampaikan Pak Taufik. Kami hadir dan hari ini kami memenuhi panggilan dari pengadilan untuk mengadakan persidangan yang pertama. Nanti kami sudah siap jika seandainya dilanjutkan dengan mediasi dulu, karena hari ini Pak Taufik sudah hadir di sini. Jadi kami menunggu untuk para prinsipal seperti Pak Jokowi, Kepala SMA 6, Rektor UGM, dan Ketua KPU Surakarta. Jadi kalau memang itu sudah bisa hadir semua para prinsipal maka bisa dilakukan mediasi. Dan mediasi ini tolong disebutkan langkah hukum apa kamu atas perkara ini kepada Kapolres. Ya, langkah hukum apa? Jadi langkah hukumnya ini berbeda dengan tipu UGM ya. Jadi karena ini kan kalau saya berbicara tentang langkah hukum dalam
penanganan perkaranya rekan kami Pak Zainal Mustafa ini, yang pertama kan dengan ditetapkannya tersangka kan otomatis karena ini kami menganggap banyak kejanggalan dan lain sebagainya, ya kita akan melakukan pra peradilan salah satunya. Kita juga akan bersurat ke Kompolnas untuk mengawal perkaranya rekan Zainal ini, karena yang melaporkan kan juga ya, Tersangka. mohon maaf, jadi dia itu juga punya masalah hukum dan kok lama sekali, jadi apa namanya tidak ada kelanjutannya. Nah ini kami akan nanti bersurat ke Kompolnas, kami akan minta untuk diasistensi dan untuk diperiksa. Tapi yang jelas setelah ditetapkannya tersangka rekan Zainal, kami akan melakukan yang namanya pra peradilan, laporan ke Kadif dan Propam. laporan ke Kadif Propam. Tapi ini tidak terkait statement Iya. saya, bukan Bukan mewakili UGM. tipu UGM. Ini berbeda. Jadi saya adalah anggota Pradi, rekan Zainal adalah anggota Pradi juga. Saya dan penasehat. Pak Taufik ini kebetulan penasihatnya. Jadi ini statement sebagai sesama rekan advokat. Jadi bukan rilis dari tipu UGM. Gitu. Secara teknis, jadi kuasa hukumnya Pak. iya, secara teknis